Oke, sahabat Sonora, di tahun 2021 ini Hari Pajak Republik Indonesia mengangkat tema bersama pajak atasi pandemi dan pulihkan ekonomi. Kalau boleh dikasih tahu nih Pak ya, kira-kira apa sih Pak arti gitu ya dari bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi? Baik Mbak, jadi sejak mulai lebih kurang tahun 2019 sampai sekarang, negara kita dilanda pandemi COVID-19. Tentu saja pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi ini dan memulihkan ekonomi nasional. Upaya-upaya ini dilihat dari berbagai aspek. Hari ini kita akan menyampaikan bagaimana peran Direktorat Jenderal Pajak untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Oke, berarti memang luar biasa sahabat Sonora ya. Buat kamu yang belum paham nih arti pentingnya pajak untuk pandemi COVID-19, mungkin 1 jam ke depan bakal tersadarkan ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Oke, tapi untuk menurut Pak Ishak sendiri pajak itu penting ya Pak ya? Penting karena dia sokong guru bagi pembiayaan APBN kita. Benar terutama sekali. dalam kondisi pandemi ini gitu. Hampir di atas 80% Mbak, pembiayaan negara kita bersumber dari pajak. Yes, betul sekali. Bakal di salah satu video dari pajak Bengkulu Lampung juga mengeluarkan teaser yang luar biasa ya. Iya. Ada acara di Instagram, bener kan? Ya betul Iya. ya. Untuk voice over, iya. Ya, masih ada pajak Pak, barusan saya tadi jam 12. Oh barusan, udah diumumkan ya. Pemenangnya ya. Oke deh ya. Nah, mengenai peringatan Hari Pajak ini, sahabat Sonora ya, kamu mungkin pasti bingung nih, kira-kira sejarahnya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan oleh Bapak gitu sejarah dari Hari Pajak? Jadi Hari Pajak ini ditetapkan dasar keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 313 tahun 2017, tanggal 22 Desember 2017. Adapun latar belakangnya adalah bahwa kata pajak muncul dalam rancangan Undang-Undang Dasar kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada bab 7 hal keuangan, di mana pasal 23 menyebutkan pada butir kedua skala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sejak 14 Juli 1945 itulah urusan pajak telah masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengingat bahwa pembahasan khusus pada 16 Juli 1945 yang merinci sebagai sumber-sumber penerimaan negara. Berlatar belakang sejarah tersebut, maka 14 Juli 1945 itulah yang diacu sebagai hari lahir pajak. Penetapan 14 Juli sebagai hari jadi tentu memberikan legitimasi historis kepada DJP sebagai soko guru utama kekuatan negara. Wow, soko guru utama kekuatan negara. Ya, dari segi pembiayaan, Mbak. Betul sekali. Bahkan lahirnya dari tahun 1945 ya. 45 ya, pasal 23. Yes, oke deh. Tapi kalau ngomongin soal tema talk show di hari ini ya Pak ya, apa saja sih yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi Indonesia yang makin saat ini mungkin mengalami penurunan yang cukup strategis? Iya. Jadi hal yang penting dipahami, Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok menghimpun penerimaan negara. Tahun ini APBN menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.444,5 triliun atau sekitar 82,84% dari total penerimaan negara. Target sebesar ini merupakan sisi pendapatan negara. Di sisi belanja negara tahun ini 133 triliun akan difokuskan di bidang kesehatan dan rangka penanganan COVID-19, di mana salah satunya untuk pembelian vaksin yang disediakan gratis bagi masyarakat. Selain itu, dana ini juga akan dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Oke, berarti memang tujuan utamanya adalah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ya Pak betul, ya. Tapi kalau ngomongin Pak ya, Direktorat Jenderal nih Pak, memulihkan ekonomi ya. Kira-kira menurut pandangan Pak Ishak nih ya, dilihat dari sudut pandang mengatasi pandemi COVID-19, kalau dari sudut pandang pemulihan ekonomi, kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ke depannya? Iya, sejak ditetapkannya pandemik sekitar bulan Maret tahun 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa insentif yang diharapkan dapat membantu ekonomi bagi para wajib pajak. Nah, adapun beberapa insentif tersebut yaitu yang pertama adalah PPh pasal 21. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Jadi ini untuk yang penghasilannya di atas PTKP, Mbak. Kan kita tahu PPh pasal 21 kan ada batasan. Jadi sampai dengan batasan tertentu itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, bagi karyawan dikenakan PPh pasal 21,
insentif yang diberi pemerintah ini artinya penghasilan PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi gaji yang dibayarkan tiap bulan itu utuh tanpa potongan pajak gitu. Luar biasa. Berarti memang ditanggung oleh pemerintah. Iya, karena ya. itulah salah satu bentuk perhatian. Terus yang kedua, insentif pajak UMKM. Nah, pelaku UMKM ini mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian diharapkan pelaku UMKM ini tidak perlu melakukan setoran pajak, cukup melaporkan saja atas transaksinya gitu tanpa melakukan setoran pajak. Nah, termasuk juga apabila pelaku UMKM ini artinya bertransaksi dengan pemotong atau bendaharawan, itu juga tidak perlu dilakukan pemotongan. Di sini pemerintah berharap pelaku UMKM ini dapat bertahan di dalam kondisi pandemik ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, insentif PPh final jasa konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi ini yang khususnya jasa konstruksi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P33AI. Di sini jasa konstruksinya padat karya. Jadi menyerap banyak tenaga kerja. Nah, di sini pemerintah juga kasih insentif. Jadi atas tenaga kerja yang dipergunakan itu tidak dipotong pajaknya. Dasar tenaga kerja, dan atas ini juga atas pekerjaannya itu tidak dikenai PPh final. Tapi ini perusahaannya harus melaporkan. Terus yang keempat itu ada insentif PPh pasal 22 impor. Nah, untuk insentif PPh pasal 22 impor ini wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha. Jadi ada 730 bidang usaha yang dikasih insentif ini. Sebelumnya 721 pertama kali dikeluarkan, kemudian ditambah lagi gitu. Jadi 730. Kemudian juga ada perusahaan kita, perusahaan yang di kawasan berikat, ini yang mendapatkan insentif PPh pembebasan PPh pemungutan PPh pasal 22 impor. Dan yang kelima, ini ada insentif angsuran PPh pasal 25. Nah, insentif angsuran PPh pasal 25 ini diberikan kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1018 bidang usaha. Jadi ada 1018 bidang usaha yang oleh pemerintah diberikan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, besar pengurangannya itu 50%, Mbak. Wow. Jadi misalnya utang berapa, misalnya utangnya 1 juta, dia cukup bayar 500.000 ribu berarti aja ya. gitu. Itu salah satu bentuk dukungan pemerintah. Terus yang ke berapa tadi sudah? Keenam ya, berarti yang ya. keenam ya. Yes. Insentif PPN. Nah, untuk pengusaha kena pajak yang berisiko rendah yang bergerak, ini ada 725 bidang usaha. Ini diberikan insentif percepatan pengembalian lebih bayarnya. Batasannya juga dinaikkan dari sebelumnya 1 miliar menjadi 5 miliar. Harapannya juga biar modal mereka bisa nambah lagi, bisa gitu cepat ya, lagi gitu. betul. Terus yang ke-7 ya, Mbak ya, insentif PPN. Nah, insentif PPN ini rencana mau diperpanjang ini. Wow. Insentif penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun. Jadi atas perumahan yang menengah ke atas ya, bukan rumah sangat sederhana, memang ditanggung pemerintah yang memang dikenakan biaya dikenakan pajak PPN itu ditanggung pemerintah. Jadi sampai batasan, kalau nggak salah itu sampai dengan Desember. Batasannya nilainya sampai 2 miliar ya. 2 miliar. Jadi yang rumah menengah ke atas lah itu ditanggung pemerintah PPN-nya. Harapannya masyarakat bisa penjualan rumah tapak itu naik gitu. Jadi jasa tenaga kerja terserap, jadi ekonomi bisa bergerak. Dan yang terakhir insentif PPBM ini yang kemarin juga lagi ya di awal-awal. Jadi kalau mau beli kendaraan sat-sat inilah untuk bagi masyarakat menengah ke atas gitu yang punya kelebihan untuk melakukan pembelian kendaraan, karena di sini PPBM-nya 0. Ini juga udah keluar peraturannya, udah diperpanjang itu sampai dengan PMK 77 nggak salah, itu udah sampai dengan Desember. Kalau yang lain lagi insentif dari awal yang nomor 1 sampai dengan 7 itu lagi tahap proses. Tapi kemarin di berita kita lihat Menteri Keuangan sudah bersama jajaran sudah akan membahas untuk mengusulkan perpanjangan
insentif ini, karena sampai dengan saat ini kita lihat pandemik masih Yes, tetap. betul Gitu. sekali. Ya ditargetkan katanya Agustus bakalan selesai ya Pak Iya, ya. karena tidak ada yang bisa menduga kondisinya Betul, ini. itu dia. Ya, Makanya oke. kita memang sangat harus mendukung program pemerintah dalam rangka pemutusan rantai pandemik ini ya. Oke deh, kalau gitu sahabat semua ya memang menarik sekali, apalagi mungkin buat kamu yang sempat keberatan dengan pajak gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang diuntungkan juga dari pandemi ini ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya kamu mau nanya-nanya keuntungan apa lagi, mungkin langkah yang Direktorat Jenderal Pajak berikan ke kamu, atau mungkin kamu yang tertarik untuk bertanya seputaran dengan pajak, kamu boleh banget SMS ataupun WhatsApp ke 0878 000 296. Dengan formatnya langsung aja kamu tulis nama kamu, usia, alamat, dan juga pertanyaannya. Barengan dengan Bapak Mediantori dan juga Bapak Ishak. Aduh, tadi obrolannya seru sekali seputaran dengan pajak ya. Bahkan juga tadi udah dibahas sahabat semua beberapa tindakan dari pajak ya untuk Insentif, memulihkan ya. memulihkan ekonomi, mulai dari yang pajak PPh 12 ya Pak ya tadi ya. Yang PP tidak- pasal 21. Ya, PP ya betul, PP pasal 21 tuh yang katanya kamu nggak perlu bayar lagi, kalian itu dibayarkan oleh pemerintah, dan juga beberapa insentif lainnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ishak. Iya. Kalau misalnya kamu mikir-mikir nih sahabat Sonora ya, kira-kira gimana sih alokasi dana program pemulihan ekonomi, karena katanya pajak kan nih temanya memulihkan ekonomi pada saat pandemi. Kira-kira gimana nih Bapak Mediantoni nih? Jadi pada tahun 2021 ini pemerintah merencanakan belanja negara sebesar 1.954,5 triliun untuk pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah sekitar 750 triliun. Dan dari pemerintah pusat dianggarkan sebesar 627,9 triliun itu pada awal tahun ini, tapi sekarang wacananya sudah berkembang sampai 688 triliun. Jadi sekitar naik. Jadi sekitar 35%-an dari total belanja negara akan dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan mengatasi pandemi. Oke deh, kalau misalnya begitu ya Bapak ya, di masa pandemi ini membutuhkan banyak sekali dana dong ya untuk memulihkan ekonomi dari setiap sektor perekonomian. Benar sekali. Jadi Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk mencapai target yang telah diberikan itu, sehingga apa yang direncanakan baik itu mengatasi pandemi, memulihkan ekonomi, dan pembiayaan pemerintah lainnya dapat segera kita realisasikan. Oke deh, semoga juga dengan adanya program ini juga masyarakat bisa tahu ya Pak ya, kalau semua elemen dalam pemerintah juga bekerja untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Ya, betul. Apalagi PPKM darurat banyak yang lupa, nggak bisa dagang kan. Ada Mereka pembatasan. kesel. Betul sekali ya. Tapi terkait dengan pengajuan insentif yang tadi Bapak Isa kasih gitu ya, terkait dengan tindakan Direktorat Jenderal Pajak, kira-kira sulit nggak sih Pak untuk ngeklaimnya? Tentu saja tidak, Mbak. Insentif itu diajukan secara online. Oke. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup login ke alamat website kita pajak.go.id. Nah, terkait dengan syarat pendukung itu dapat diupload, sehingga di sini kita berharap kita berperan dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi nggak perlu maksudnya berbondong-bondong datang ke kantor pajak gitu. Cukup lewat online aja gitu. Betul, apalagi PPKM ya Pak ya. Iya. Itu dia, betul juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, makanya diambillah langkah secara online ya Pak ya. Iya, semuanya lewat online, termasuk juga pelaporannya. Oke, berarti pelaporan SPT-nya juga online ya? Iya, nanti juga termasuk jika wajib pajak menemukan masalah dalam masalah pendaftaran maupun pelaporan, itu ada alamat WA masing-masing kantor pelayanan untuk menanyakan gimana caranya untuk mendaftar terus juga termasuk untuk melakukan pelaporan. Jadi masyarakat tuh wajib pajak nih utamanya tuh dikasih kemudahan. Jadi ada banyak link, ada juga telepon kita 1.500-200 untuk bertanya langsung gitu. Oke, berarti call centernya ya Pak ya, Iya, tinggal menghubungi nanti itu pasti sahabat akan Sonora ya. dijawab. Jangan bingung-bingung kamu ngubungin kemana, karena sebenarnya udah disiapkan sebegitu apiknya Pak ya. Iya. Oke, tapi untuk Kanwil DJP Bengkulu dan juga Lampung nih, di tahun 2021 kira-kira ada program dan kegiatan apa nih Pak selama ini yang bakalan berlangsung? Iya, kami dari Kanwil DJP Bengkulu Lampung secara garis besar mengikuti program yang dari pusat, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Ya, misalnya di sini di Kanwil Bengkulu Lampung kita ada namanya program Kubela. Ini bekerjasama dengan pengusaha UMKM, di mana kami support mereka seperti kita melakukan pelatihan dengan pihak terkait, dan juga kita mengundang narasumber yang mana usahanya sudah stabil dan sudah maju untuk sharing pengalaman, sehingga UMKM yang lain
bisa berkembang. Yes. Oh gini loh cara mengembangkan usaha. Terus juga kita bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam hal UMKM membutuhkan informasi terkait pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dan lain-lain ya. Dan yang kedua kita juga ada kegiatan inklusi pajak di mana kami bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencoba menanamkan arti penting pajak sehingga diharapkan setelah lulus nanti para mahasiswanya ini dengan sukarela berubah mindsetnya di mana dulu sebelumnya menganggap pajak itu sebagai kewajiban berubah menjadi pajak itu adalah suatu hak karena di era saat ini kontribusi kepada negara itu merupakan salah satu wujud dari bela negara. Oke, mengabdi sebagai warga negara iya. ya Pak ya. Nah, terus yang terakhir kita juga ada kegiatan yang namanya pajak betutul yang mirip seperti inklusi kepada perguruan tinggi, di mana ini prosesnya tapi lebih singkat. Nah, di sini kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari SD sampai dengan SMA, di mana waktu penyelenggaraan pajak betutul ini secara serentak, secara nasional. Jadi semuanya sama di waktunya sudah ditentukan, tanggal dan harinya. Nah, di sini kami mencoba menyampaikan kepada anak-anak ya, anak-anak dari SD sampai dengan SMA arti penting pajak bagi pembangunan negara Republik Indonesia tercinta. Tujuan dari inklusi ini semuanya adalah untuk mencetak generasi emas, di mana nanti kita harapkan nanti mereka akan menjadi esok-esoknya mereka jadi wajib pajak yang patuh dan taat. Karena seperti tadi di awal kata Pak Tony, pajak itu bukan soko guru bagi penerimaan negara gitu. Dan sebenarnya selain dari 3 tadi kita masih banyak program-program lain yang mungkin kalau dipaparkan sini waktunya nggak cukup Mbak. Iya. Sampai dengan besok karena begitu banyak ya Pak ya. Dengan tujuan memang penyuluhan ke masyarakat ya Pak ya, supaya masyarakat tahu. Kita mulai ini ke masa itu kita mulai intent. Yes, supaya masyarakat juga merasa diperhatiin ya Pak ya. Iya, betul. Jangan haus perhatian. Iya ya Mbak. Karena memang Jenderal Pajak sendiri nih sahabat sebenarnya dalam beberapa kegiatannya juga melakukan penyuluhan dan juga sosialisasi nih Pak. Kira-kira untuk masyarakat yang membutuhkan narasumber dari DJP Bengkulu dan Lampung ini kira-kira bisa nggak sih diminta untuk menjadi narasumber dalam suatu acara masyarakat gitu? Bisa, sangat sekali gitu. Nah, cuman untuk memberikan pelayanan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, Dijen Pajak ini ada prosedurnya, ada alurnya. Jadi untuk pembicara, pembahas, moderator atau untuk kegiatan seminar, lokakarya, gelar wicara atau kegiatan lainnya, yang pertama itu penyelenggara kegiatan harus membuat surat permohonan dulu Mbak. Surat permohonan yang memuat antara lain identitas penyelenggara kegiatan, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya dicantumkan juga tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, tema dan tujuan kegiatan, klasifikasi materi kegiatan yang akan disampaikan. Nah, yang paling penting ini nomor telepon dan alamat email narahubungnya yang bisa kita hubungin gitu apabila memang permohonannya udah masuk. Nah, dan jangan lupa juga penyampaian surat permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak harus disertai dengan ada lampirannya Mbak. Ada lampirannya namanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan bukan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan. Nah, untuk kegiatan dengan ruang lingkup regional, surat permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. Mungkin kalau untuk di sini di Lampung, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, kalau sifatnya lokal, sifat lokal acaranya bisa ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana domisili penyelenggaranya. Iya. Nah, penyampaian permohonan ini juga Mbak, ini bisa dapat datang langsung ke kantor atau bisa dikirim melalui pos atau melalui jasa ekspedisi, kurir atau secara elektronik melalui email. Nah, tapi surat penyataannya tetap disampaikan secara langsung hard copy. Hard copy tetap ada yang surat lampirannya, surat pernyataan. Nah, ketentuan terkait dengan permintaan narasumber ini ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor 26 tahun 2020 untuk lebih detailnya. Bisa kawan-kawan akses ya di www.pajak.go.id terus cari di Peraturan Dirjen Pajak nomor 26 tahun 2020. Jadi buat kamu nih mahasiswa-mahasiswa Pak yang biasanya sangat aktif gitu ya di bagian ekonomi dan bisnis perpajakan ya. Kami dapat dari dua universitas, Dharma Jaya sama UBL. Yang sudah kita lakukan gitu. Sudah berlangsung ya. Gitu untuk mengisi
seminar narasumber. mereka bagi mahasiswa. Oke Kita deh. lakukan, ya. Mungkin buat kamu juga sahabat sonora yang pengen nih mengundang narasumber dari DJP kantor wilayah ya Pak ya yang ada di Bengkulu dan Lampung boleh ya. Tapi itu Boleh. dia jangan lupa surat permohonannya dikirim ya Iya. Pak ya. Iya. Oke deh. Kalau gitu sahabat sonora yang mungkin buat kamu nih yang belum bertanya, Midi masih buka open pertanyaan buat kamu di 0878 000 296. Dengan formatnya langsung aja kamu tulis nama, usia, alamat dan juga pertanyaannya kamu. Dah nih Pak ya, sebelum kita beralih ke segmen ketiga, mungkin pertanyaan terakhir di sesi kali ini adalah Midi mau tanya, kira-kira apa sih program unggulan dari pajak Pak? Biasanya kan kalau misalnya setiap kantor ada program unggulan ya Pak ya. Oke, kalau gini saya yang jawab ya Pak. Iya. Kali ini pertanyaan. Program unggulan. Program unggulan dari pajak ini sebenarnya ini berjenjang, artinya sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Pemerintah kita, pusat ya? Oke. Kementerian Keuangan di sini tercantum dalam keputusan Kementerian Keuangan nomor 601/KMK.01/2015. Di sini ada 4 layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama adalah pelayanan permohonan legalisasi salinan dokumen wajib pajak berupa SKD, WP luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian. SKD, WP luar negeri ini surat keterangan domisili bagi wajib pajak luar negeri yang mereka melakukan transaksi saham di Indonesia. Nah, ini artinya layanan unggulan jangka waktunya itu tidak dihambat-hambat, Mbak. Oke. Jadi ketika permohonan masuk, kita base system itu 1 hari sudah selesai. Oke, berarti langsung Iya. langsung dikerjain gitu ya. Terus yang kedua ada namanya pelayanan permohonan surat keterangan fiskal (SKF). Ini juga sudah online ini, Mbak. Oke. Saat itu. Oh, sorry. Iya. Iya, oke. Yang penting secara sistem dia memenuhi. Terus yang ketiga pelayanan permohonan penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), surat cetak ulang PBB, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor pertambangan dan sektor lainnya. Nah, di sini SPPT ini jangka waktunya itu kita sampai SPOP ya. Ketika SPOP udah nyampe ke kita, itu kita hanya 1 bulan, salah 1 bulan maksimal itu kita sudah sampaikan ke dia SPPT-nya. Oke. Berarti Jadi dalam kurun waktu 1 bulan iya, pertama tidak ya. ada lagi dulu kata-kata wah urusan di pajak tuh diperlama atau enggak. Terus yang terakhir nih layanan unggulan pelayanan permohonan pemindah bukuan karena kelebihan pembayaran pajak atau salah atau kurang jelas mengisi setoran pajak. Nah, ini juga masih manual yang ini, yang PBB juga tuh masih manual sih dan tadi. Nah, yang untuk pemindah bukuan ini kita ada jangka waktunya yaitu 1 bulan, Mbak. 1 bulan sejak permohonan masuk itu kita harus sudah memberi jawaban diterimakah pemindah bukuannya atau ditolak gitu. Oke. Berarti memang nunggunya nggak perlu lama-lama ya. Iya, Pak, ya? jadi nggak usah takut wah nanti ini dipersulit oleh orang pajak enggak. Selama persyaratannya lengkap itu nanti kita langsung proses dengan segera. Oke deh, berarti memang tuh ya karena bukan dosen ya Pak, Iya, ya, ini dipersulit ya. Ya, ini juga ada apa namanya kita mau sampaikan juga bahwa nanti rencananya semua pelayanan di pajak itu kita menggunakan online. Oke, by system Iya, berarti by ya. system. Jadi yang manual kita nanti ada beberapa sekarang kita ada 7 layanan sudah lewat online. Nanti on klik itu sudah dapat kayak SKF tadi. Nah, nanti kedepannya itu semuanya kita harapkan nanti bahwa pelayanan kita transparan semuanya by system. Jadi tidak ada lagi kongkang lingkong di pajak itu. Bener, biar nggak mengundang suzon masyarakat ya Pak Iya, ya. Mbak. Nanti dikira kalau nggak diproses apa digantungin sama kantor pajak Iya, gitu jadi ya. nanti pelayanan di Aceh sama di Merauke itu sama, Mbak. Oh, dari Sabang sampai Merauke Iya, berarti ya, Pak, sama. ya? Oke. Tidak Sistem membeda-bedakan ya. gitu. Oke, jadi kalau misalnya persyaratannya nggak lengkap, ya intinya ditolak karena by Iya, system ya Pak iya. ya. Oke deh sahabat Sonora, ya itu dia tadi obrolannya buat kamu mungkin yang bertanya-tanya. Ada 2 penanya yang masuk ya, tapi nanti Midi bahasnya di sesi terakhir. Buat kamu yang mau bertanya juga boleh banget sekali lagi Midi ingetin di 0878 000 296. Dengan formatnya langsung aja kamu tulis nama, usia, alamat dan juga pertanyaan kamu. Ada 2 merchandise ini disiapin ya buat kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai gabutnya kamu nggak bermanfaat ya. Andra the Big Bone, sahabat Sonora ya dengan sempurna nih. Sepertinya juga bakalan sempurna banget informasi kamu ya. Ini kenapa gue gugup banget? Mentang-mentang mau klasik ya. Bakalan sempurna banget karena bakalan ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget dari sahabat Sonora yang udah tanya di WhatsApp-nya Saudara Lampung. Ini Bapak Mediantoni juga Bapak Ishak
siap menjawab ya Pak ya? Siap. Insya Allah Mbak. Insya Allah ya. Ternyata sahabat semuanya diulang sekali lagi bahwasanya di hari pajak 2021 ini memang pajak itu diberikan ya Pak, difokuskan semuanya untuk ekonomi dan juga pemulihan pandemi COVID-19 ya. Banyak kasih insentif tadi ya Pak ya. Belanja negara juga ke bidang kesehatan. Yes, iya benar, di bidang kesehatan dan juga sarana prasarana terkait dengan pandemi COVID-19. Betul ya. Oke, tadi juga sahabat Senoraya kamu udah dengar dari Pak Isa kalau misalnya call center pajak juga udah ada ya Pak ya? Iya. 1.500, 200, benar iya, tadi? betul. Betul. Kalau Sekali, misalnya Mbak. ada kesusahan informasi silakan dihubungin ya Pak ya, Iya, customer service-nya ya. Iya. Pasti ramah ya Pak ya. Iya. Orang Pak Isak dan juga Pak Mediator ini juga ramah banget sahabat Senoraya ya. Nih video langsung aja ngasih pertanyaan dulu ya Pak Isak dan juga Pak Mediator ini. Iya. Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Dirjen Pajak nih untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perpajakan, Pak? Oke, baiklah. Jadi memang peningkatan pengetahuan wajib pajak ini memang suatu hal yang di tahun 2021 ini dianggap hal yang sangat serius. Jadi dengan diterbitkannya oleh pemerintah dari Kementerian Reformasi dan Birokrasi, itu Menpan RB, itu PMK nomor 49 dan 50 yang tentang penyuluh ahli pajak dan penyuluh asisten penyuluh pajak. Jadi apabila di masa sebelumnya itu kita tidak ada petugas pajak yang khusus melakukan penyuluhan. Jadi dengan adanya Permenpan RB itu kemudian yang diberlakukan di Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dibentuklah namanya formasi penyuluh ahli pajak dan asisten penyuluh pajak. Nah, jadi lebih kurang sampai saat ini 1.200-an kalau saya sudah diangkat yang tugasnya khusus untuk melakukan penyuluhan, meningkatkan pengetahuan masyarakat atas kewajiban di bidang perpajakan, hak dan kewajibannya. Jadi, kami adalah salah satu dari produk peraturan itu. Lahir lah ya Bapak ya. Jadi baru, jabatan yang baru. Jadi memang tugasnya semata-matanya melakukan penyuluhan. Jadi kalau khusus untuk Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, kita sudah melaksanakan itu live IG ya, live IG di Kanwil itu kami lakukan selama 2 kali 1 minggu. Jadi silakan buka IG-nya Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung itu setiap hari Selasa dan Kamis. Itu rutin terus menerus. Jadi kalau waktunya sekitar jam 4 sampai jam 5. Iya. Kecuali yang penting gini, para biasanya manggilnya sahabat ya, para sahabat saudara itu sebelum live IG memang tadi seperti kata Pak Tony, jadwal Selasa Kamis, tapi kita ada ini ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi siap dicek kapan waktu tepatnya, karena apabila kita berhalangan di waktu itu, kita bisa majukan atau kita ganti hari. Yang jelas kami lakukan 2 kali seminggu. Kita juga sudah melakukan podcast, kita sudah ditaruh di IG-nya. Kami silakan dicek. Kemudian kita juga ada undangan seminar kita sudah hadiri, dan terutama untuk tahun ini kita ada inklusi pajak. Jadi dengan Tech Center kita lakukan kerjasama dengan Polinela, Politeknik Politeknik Lampung. Nah itu kita ada inklusi pajak yang akan direncanakan, itu akan kita berikan materi perpajakan kepada mahasiswa. Kemudian lagi pajak bertutur dan banyak lagi sebetulnya program kami yang akan kami laksanakan. Jadi semua program-program itu tujuannya untuk peningkatan pengetahuan masyarakat atas perpajakan. Jadi memang semata-mata didedikasikan untuk masyarakat ya Pak ya. Betul, ya. Jadi buat kamu sahabat Senoraya silakan diakses sosial medianya Pak ya. Sosial media Kanwil dan Lampung. Ya. Kita mau ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Ada dari Nadia, 23 tahun yang ada di Lebak Budi. Kira-kira apakah program yang akan dan telah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak di tahun 2021 di masa pandemi ini? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Isak, program-program Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, misalnya kita akan ada Kubela, kemarin juga kita sudah melaksanakan forum diskusi dengan UMKM. Itu kita melaksanakan diskusi mengenai kita mau cari apakah permasalahannya di UMKM dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian ada inklusi pajak bertutur, dan banyak lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin Mas Isak bisa menambahkan. Kalau program secara nasional ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Tony, ada yang pasti itu kita nanti sampai dengan Desember ini ada yang namanya
pajak betutul nanti. Nanti itu serentak. Kemudian juga ada inklusi pajak, kita ada beberapa nanti ke universitas ya, ada beberapa universitas. Nah, dan mungkin di luar yang dari program nasional kita juga nanti mungkin ada program yang kita lakukan mungkin talkshow ya. Ya, talkshow di radio. Dan juga mungkin tadi saya tambahin mungkin podcast, mungkin kita akan perbanyak juga podcast kita. Nah, yang paling kita harapkan tuh mungkin dari masyarakat gitu. Dari masyarakat yang pengen mengadakan seminar atau diskusi terkait dengan perpajakan, itu kami siap untuk menjadi narasumbernya. Tinggal dihubungin aja. Betul. Kirim surat pasti kami layani. Nggak pernah nggak pernah dianggurin ya Pak ya. Yang penting memenuhi persyaratan suratnya ya Pak ya. Dan mungkin tambahan Mbak, jadi kalau misalnya kita tatap muka kan misalnya banyak daring ya. Nah, daring mungkin kalau tatap muka kita tidak terlalu diperbolehkan, kita tetap bisa melalui daring kapanpun gitu. Nah ya. Berarti memang bisa secara online juga ya Pak ya? Online ya, betul ya. Itu dia di sahabat Sonora ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya, ada dari Dwi Kota Baru, izin tanya, katanya sampai kapankah program insentif untuk UMKM? Nah, kalau sampai kapan? Gimana Pak Tony? Jadi kalau insentif UMKM itu sudah diberlakukan Desember 2021 ini. Sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang Desember 2021. Jadi yang tarif 0,5% berdasarkan PP 23 itu ditanggung pemerintah. Nah, itu sampai Desember 2021. Berarti memang sampai akhir tahun ini lah Pak ya. Nanti kita tunggu kebijakan lebih lanjutnya ya. Kita tinggal nunggu PMK-nya aja. Betul, karena banyak yang diurus di pusat sepertinya Pak ya. Karena pemungutan pajak itu kan berdasarkan peraturan undang-undang, berarti termasuk juga pemberian insentif juga harus berdasarkan peraturan gitu. Betul. Tapi legalitas ya Pak ya. Yang kita perlu ini bahwa Menteri Keuangan sudah membuat statement akan memperpanjang insentif ini karena memang berdasarkan survei dan lain-lain bahwa insentif ini sangat membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Gitu sahabat Sonora. Amin ya. Tetap itu ya Pak ya, namanya taati protokol kesehatan ya. Mungkin dari Pak Medenadi dan juga Pak Ishak ada kalimat penutup kah nih untuk sahabat Sonora ya, sebelum kita mengakhiri perbincangan yang sangat serius dan asik sore hari ini ya. Ini bagi wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kami menghimbau apabila masih ada yang belum menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2020, dipersilakan untuk menyampaikannya. Dalam hal terdapat kendala atau bingung, silakan menghubungi KPP terdaftar atau dapat juga mengakses website pajakgo.go.id. Di sana terdapat banyak informasi terkait pajak termasuk dalam tata cara pelaporan. Bagi yang tidak atau terlambat menyampaikan dapat dikenakan sanksi denda. Oleh karena itu kami imbau untuk menyampaikan SPT-nya. Itu dia sahabat Sonora ya. Buat kamu yang belum melaporkan silakan dilaporkan ya Pak ya. Karena denda dan juga hukumannya agak seram ya Pak ya. Iya, juga salah satu kewajiban untuk membuat pelaporan. Pak Tony, kita belum ini karena ini hari pajak, kita harus ada tagline pajaknya Pak. Boleh. Jadi untuk sahabat Sonora semuanya, pada tanggal 14 Juli ini bertepatan hari ulang tahun pajak. Di sini kita pajak membuat tema. Jadi mungkin perlu kita sampaikan bahwa kami ingin menyampaikan tagline bahwa bersama pajak atasin pandemi pulihkan ekonomi. Mungkin kita boleh closing sekali lagi kali ya Pak ya. Oke deh ya. Sahabat Sonora, di mana pada tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Republik Indonesia ya. Pada tahun 2021 ini memiliki tema, boleh bareng-bareng Bapak sama saya ya? Iya, sama-sama. Bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Baiklah sahabat Sonora ya, terima kasih banyak buat kamu yang sudah ngobrol seru barengan dengan kita bertiga di sini apa ya, walaupun ada ya pelengkap di sini ya. Kalau gitu sukses untuk program pajaknya Bapak ya, semoga masyarakat juga punya mindset yang berubah dari kewajiban menjadi hak ya terkait dengan pajak.